teori boleh saja berganti, tapi prinsip tidak boleh berganti. Jadi prinsip itu harus tetap sama, tapi untuk teori bisa saja berganti. Sekarang itu zamannya adalah zaman dimana ketika ada tren itu kemudian semua berbondong-bondong mengikuti itu. Baik atau tidak itu jadi urusan belakang. Padahal kadang-kadang tren itu juga menjerumuskan kita. Kalau orang tidak punya kapasitas tentang ilmu yang banyak, bisa saja dia mendekat pada orang-orang yang memang punya kapasitas ilmu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan Kopi Santai Kompeba. Kali ini kita ada di posko ronda Kampung Drujugan. Ini di bulan Ramadan kita ada ronda karena sering terjadi apa ya? Lebih ke tepatnya mengamankan ya, karena biasanya menjelang Idul Fitri itu takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tepat setahun yang lalu Kopsan ini dimulai di sini, Mas Rois. Kopsan dulu tahun lalu persis ya, itu kita ada Kopsan di tempat ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun teman-teman yang menonton video ini. Dan kali ini kita ada Mas Rois ya. Mas Rois ini dulu salah satu yang menggagas adanya Kompeba, salah satu pemikiran dari beliau. Dan ini kita ada Mas Rian. Ini Mas Rian ini udah generasi yang keempat mungkin Mas Rois ya. Mas Rois generasi pertama, saya kedua, Mas Kupat ketuanya yang sekarang, Mas Yusuf itu generasi ketiga. Nah, Mas Rian ini udah generasi keempat. Jadi malam hari ini Mas Rian keempat lah ya. Mas Rian ini ikut ngobrol di sini supaya ini pemikirannya bisa dilanjutkan, Mas Rian ya. Tidak terputus ya. Ini beruntung sekali, ini Mas Rois baru saja pulang nih. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol di sini. Ini persis seperti beberapa tahun yang lalu ketika pulang kita ngobrol. Nah, bedanya ini kita dokumentasikan biar teman-teman Kompeba yang tidak ikut ngobrol bisa ikut menyimak gitu, Mas Rois. Oke Mas Rois, apa kabar Mas Rois? Baru pulang ya? Alhamdulillah. Baik. Gimana melihat ini kembali ke Drujugan itu gimana rasanya? Lebih mengamati di generasi sekarang ya. Lebih pemudanya kayaknya lebih jauh berbeda ya dibanding yang tahun lalu ya. Dibanding tahun-tahun jenengan loh. Ya sangat jauh berbeda. Beda zaman soalnya. Beda zaman dan juga pemuda sekarang itu kan mau berekspresi apa saja kan medianya banyak. Kalau dulu medianya sangat terbatas dan itu sulit sekali. Jadi untuk informasi-informasi apa saja itu hanya beberapa orang yang bisa punya akses ke informasi itu. Kalau sekarang kan semua orang bisa punya akses ke informasi yang lebih banyak. Oke, ada informasi bisa di grup WA ya. Kalau dulu harus pakai surat undangan. Kalau mau kumpulan ya Mas Rois. Dan gampangannya kalau dulu mau bikin status saja, kalau zaman sekolah ya, bikin status itu kan mungkin orek-orek di meja. Di meja. Itu kan status. Rian PCR ya. Kalau sekarang kan mau berekspresi tentang pikiran, perasaan apa saja kan, tinggal pencet HP saja kan gitu. Betul. Dan semua orang bisa tahu. Dan semua ada plus minusnya Mas Rois ya. Gimana itu ketika jenengan pulang ini apa yang mungkin berbeda atau mungkin yang perlu di-refresh Mas Rois? Ya persoalan pemuda dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Meskipun konteksnya berbeda, tapi kan dari dalam itu tetap sama. Saya ingat dari dawuh guru saya itu teori boleh saja berganti, tapi prinsip tidak boleh
berganti. Jadi prinsip itu harus tetap sama, tapi untuk teori bisa saja berganti. Jadi dalam untuk menghadapi konteks yang berbeda mungkin teorinya bisa berubah-ubah, tapi pada prinsipnya harus sama gitu. Itu intinya saja. Jadi setiap pemuda pada prinsipnya harus punya keyakinan yang kuat. Itu prinsip. Kalau pemuda tidak punya keyakinan yang kuat, nah itu mau menghadapi konteks apa saja itu pasti bingung. Kalau punya keyakinan yang kuat, punya patokan yang jelas, punya identitas yang jelas, pasti dalam berbagai hal yang membingungkan itu dia sudah punya pilihan, sudah punya patokan. Nah itu kan lebih enak gitu. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal tentang isu, tentang informasi, tentang tren dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu zamannya adalah zaman dimana ketika ada tren itu kemudian semua berbondong-bondong mengikuti itu. Baik atau tidak itu jadi urusan belakang. Padahal kadang-kadang tren itu juga menjerumuskan kita. Tapi kalau orang tidak punya prinsip, akhirnya hanya ikut arus saja gitu. Ikut tren, yang penting tren kan gitu. Viral kan gitu. Viral. Nah, itu yang diburu kan itu. Itu mungkin seperti itu. Jadi prinsip harus dipegang ya. Prinsip harus dipegang. Walaupun cak-cakane mungkin beda. Nah, karena medianya sudah beda, teorinya juga berbeda gitu. Tapi prinsip harus sama gitu. Oke. Tapi kan sebagai mungkin ya untuk pemuda istilahnya kayak generasi sekarang ya, kadang kan pemuda atau orang itu kan bahwa tidak punya atau tidak tahu cara untuk membangun prinsip. Bahkan mereka bisa dibilang orang, karena memang yang jenengan katakan tadi benar, istilahnya kalau bahasa Jawa ini teko melu wae. Padahal kan peningkatannya dengan prinsip harus dibangun atau harus punya prinsip. Nah, untuk mengolah prinsip itu, bagaimana cara kita membangun sebuah prinsip? Nah, pertama-tama mungkin kalau orang tidak punya kapasitas tentang ilmu yang banyak, bisa saja dia mendekat pada orang-orang yang memang punya kapasitas ilmu. Itu saja. Kemudian pergaulan itu juga menentukan. Kalau dia sadar bahwa saya itu gampang diombang-ambingkan, tidak punya prinsip, labil, maka pilihlah apa sebisa mungkin pengaruh-pengaruh yang baik gitu. Maka mungkin kalau saya itu gampang dipengaruhi oleh orang, maka kalau seperti itu sudah sadar, maka carilah pengaruh-pengaruh yang baik-baik saja gitu. Jadi cari lingkungan pergaulan yang memang di situ akan berpengaruh pada kebaikan gitu. Itu saja kan mudah. Lah kalau kita sadar misalnya saya itu gampang dipengaruhi, Ya udah cari pengaruh yang ya cari pengaruh yang baik-baik itu. Simpel kan gitu. Kalau kemudian cari pergaulan yang begitu malah nanti menjerumuskan. Kalau situ sudah sadar seperti itu ya jangan masuk pada pergaulan itu. Kecuali sudah prinsipnya sudah kuat. Saya mau masuk ke pergaulan yang tidak baik. Intinya di sana saya tidak mau menemani tapi mau menunjukkan jalan yang benar kan gitu. Beda kan gitu. Kalau masih terumbang-ambing kok terus masuk yo malah ikut arus nanti. Itu loh. Awor karo gebuk-gebak kan ya. Intinya itu kan gampang tuh itu. Tapi nek wis ngerti jadi bergaul pada orang-orang yang memang bisa diharapkan untuk memberikan pengaruh dan sugesti yang baik bagi batin kita sendiri gitu. Kaitan dengan sugesti itu memang apa? Pemuda di dusun kita alhamdulillah dibangun dari sugesti itu Mas Rois ya. Iya.
itu tidak lepas dari hal itu nggih. Iya. Gimana itu awal mulanya dulu? Begini loh. Ya sederhana sebetulnya. Saya mencoba memberikan kepercayaan kepada semua teman-teman yang ada di dusun Grojogan itu. Artinya pertama diberi kepercayaan. Kadang-kadang seorang pemuda itu kan hanya sedang mencari identitasnya, kan gitu. Itu intinya itu. Jadi keberadaan dia itu ingin ditunjukkan kepada khalayak atau eksistensi itu. Lah manakala seorang pemuda ini ingin menunjukkan eksistensinya, manakala dia hanya punya sesuatu yang negatif, maka dari sesuatu yang negatif itulah dibuat sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Tapi kemudian ketika seorang pemuda ini mempunyai sarana-sarana yang positif untuk menunjukkan eksistensinya, maka kemudian kita membangun sebisa mungkin membangun identitas baru yang lebih positif gitu. Baik melalui tulisan, baik melalui kegiatan, atau hanya stiker-stiker sederhana itu. Ditambah lagi kemudian pada waktu itu teman-teman itu kan ada kegiatan-kegiatan misalnya sepak bola. Sepak bola itu kemudian keluar. Kemudian ada kesadaran baru dari sepak bola itu. Dulu sepak bola itu kan menjadi ajang olahraga. Bukan olahraga. Ya untuk bagaimana bisa melampiaskan emosi untuk seneng tawuran itu gitu. Nah, padahal yang suka sepak bola itu pegiat-pegiat sepak bola itu akhirnya kemudian berpikir kalau kita kemudian melanjutkan budaya yang seperti ini, suka tawuran ini, mana mungkin sepak bola kita bisa maju kan gitu. Bisa berprestasi nggak mungkin bisa berprestasi. Nah, padahal itu saya dorong gitu loh. Saya mendorong teman-teman itu untuk terus melakukan itu. Sampai kemudian pada awal-awal itu kita membangun tim supporter. Tim supporter sepak bola. Yo meskipun itu tidak bagus. Karena endingnya masih di situ. Ya, tapi kan sudah memberikan warna baru dari hal-hal kecil semacam itu loh. Kemudian ada lagi misalnya setiap momen Agustusan gitu ya. Setiap Agustusan itu kan setiap dusun itu pasti ada kegiatan untuk memperingati kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus itu. Apapun kegiatannya itu. Ya ada yang mungkin ya sama dengan kegiatan di dusun-dusun lain. Ya mungkin pada waktu itu kan senengnya sih yo ngundang dangdutan, orjen tunggalan dan lain sebagainya. Ya kita ikuti arus itu. Tapi kemudian dari arus seperti itu kita masuk ke dalam bilik batin mereka, ada sisipan kita. Sisipan yang mereka tidak sadar gitu. Kemudian secara berangsur-angsur kita harus punya tampilan sendiri dari kita sendiri. Jadi kita mengundang kesenian dari luar itu hanya dalam rangka untuk meramaikan, tapi intinya untuk mengeksplor apa yang kita punya gitu loh. Apapun bentuknya itu harus kita apresiasi. Nah, itu loh. Dari apresiasi itu kemudian mereka itu kan merasa dihargai dan diakui. Nah, diakui. Dari penghargaan itu akhirnya mereka secara berangsur-angsur punya kepercayaan diri. Nah, dari kepercayaan diri itu maka kemudian mereka mempunyai kebanggaan terhadap dusunya sendiri. Nah, setelah punya kebanggaan terhadap dusunya, maka kemudian muncul sugesti bersama bahwa Grojogan itu seperti ini, nah, gitu loh. Grojogan itu seperti ini. Mereka muncul ide-ide banyak, itu loh. Nah, itu mengalir gitu. Mengalir tapi sistematis. Nah, mengalir tapi gitu. Prinsip pemikirannya seperti itu Mas Yan. Jadi dulu seperti itu. Jadi untuk memunculkan identitas yang lebih baik,
itu yang dilakukan gitu. Sampai membuat nama Kompeba itu kan juga Ya. bagian dari itu ya kan. Ya. Nggih, nggih. Lah nama Kompeba itu kan bagian dari kebutuhan mereka untuk menunjukkan eksistensi baru supaya diakui oleh khalayak umum gitu loh. Mengapa kok Kompeba sebetulnya ya hanya biar beda saja gitu loh. Biar beda saja. Umumnya kan pemuda itu namanya Karang Taruna gitu. Kemudian kita punya beda pemuda, tapi prinsipnya ya sama seperti itu, hanya kepemudaan gitu loh. Tapi kan dari nama itu sudah mampu mengangkat apa ya, warna baru, kebanggaan baru terhadap Dusun Grojogan. Dulu masih ingat minimal bikin nama ki ketika dipakai nang kaos warna dike kita keren lah Ya, itu masih ingat saya. intinya itu. Iya. Mereka tidak harus paham dengan itu. Ya memang. Nah, karena mereka hanya butuh saya bangga gitu loh. Mereka tidak butuh paham waktu itu gitu loh. Justru saya aja ketika mungkin beranjak mungkin dewasa Boleh seperti minum ini. kopinya ya? Iya, monggo. Itu kadang kemarin yo setelah saya dewasa itu saya sadarnya Sudah dewasa ya? iya alhamdulillah sudah balik soalnya. Ya. Sadarnya gini, kok bisa atau itu apa spontan saja atau mungkin jenengan sudah mikir atau mungkin ngimpi sesuatu atau tidak Yo itu terkait dengan anu ya. atau Satu kebutuhan supaya dihargai. iya, Supaya namanya keren kan gitu. Supaya beda dengan yang lain. Maka kemudian kok muncul terbersit nama itu. Jadi ada filosofinya, tidak hanya sekedar nama, ada filosofinya. Jadi filosofi itu kemudian ketika diulang-ulang menjadi sebuah apa ya, semacam sugesti tadi. Ketika sugesti itu sudah berjalan di setiap batin setiap warga Dusun Grojogan, akhirnya kan berlaku begitu saja gitu. Ya alhamdulillah itu kok juga berlaku begitu. Jadi mengalir seperti ya filosofi itu kan seperti aliran yang sungai yang kita buat gitu loh. Jadi kemudian apa ya, aliran kegiatan atau kehidupan di dalam Dusun Grojogan itu kan mengalir seperti sungai filosofi itu tadi gitu. Tapi kan tidak bisa dibungkiri, Mas. Mengalir aja. Terkadang kan tetap ada batu yang besar, kadang menahan air. Iya. Ya kan. Nah, ketika waktu jenengan memutuskan tetap mungkin ada nggak misal ada orang-orang yang jangan itulah gitu. Mungkin jangan seperti inilah. Mungkin ada cara menyikapi seperti itu gimana? Munculnya komunitas Petruk Bagong. Kemudian ada slogan ekspresi kerja keras dan tawakal. Itu tidak melalui keputusan, tidak melalui musyawarah gitu loh. Artinya apa? Setiap ada kegiatan, kemudian saya itu kan menyelipkan tulisan itu di background apa ya? Apa Pak? Ya di background atau apa itu. Saya menyelipkan itu. Lah, itu kan persetujuan tanpa kesepakatan tanpa persetujuan gitu. Lah, itu kan mengalir. Semua tiba-tiba menjadi suka. Kemudian merasa terwakili gitu. Akhirnya kan lambat laun pada era Pak Odi ini kemudian diresmikan kan gitu. Jadi itu hanya mengalir saja gitu. Ya, jadi bagi yang belum tahu mungkin Kompeba itu diambil dari nama singkatan dari komunitas Petruk Bagong ya, dari Punokawan yang 4 itu diambil, kalau katanya tadi kalau dipakai semua nanti enggak kedawan ya kan. Terus diambil Petruk dan Bagong ya, Petruk yang melambangkan kerja keras ya, cincingkan lengan baju wis. Yang Bagong itu tawakal. Dan alhamdulillah ini seiring berjalannya waktu saya merasakan sendiri Mas Rois. Mungkin ya itu bagian yang sudah jenengan tanamkan sugesti itu sekarang sudah di masyarakat Grojogan itu sudah karena emang seperti saya di bidang cetak itu ya wis nggak ada kesempatan ya bikin
stiker ya, Petruk komunitas Petruk Bagong, ekspresi kerja keras dan tawakal. Ekspresi kerja keras dan tawakal itu hampir tidak pernah apa itu ketinggal gitu loh. Iya. Dan alhamdulillah sekarang itu jadi apa? Jadi ruh lah, udah jadi ruh. Jadi kalau Komeba ya harus kerja keras dan tawakal gitu. Jadi dua sisi itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi selain kita kerja keras, alhamdulillah sekarang ya ada teman-teman usahanya kerjanya yo memang benar-benar kerja keras ya, tapi juga diiringi dengan tawakal itu ya, ketika diiringi dengan apa? Doa, kemudian kalau nggak berhasil ya tidak ngeluh itu alhamdulillah sudah menjadi ruh gitu loh. Itu tanpa kita sadari ya mengalir tadi ya. Jadi aliran sungai yang kita buat itu pada akhirnya kan dari filosofi itu kan seperti sebuah aliran sungai yang kita buat. Pada akhirnya kan mengalir seperti itu gitu. Dan kebetulan sungainya yang dibuat sungai cor-coran ya, Pak. Enggak dan ini saya ingat Mas Rois dulu pernah mengatakan seperti ini. Hiduplah mengalir seperti air, tapi pastikan mengalirnya itu ke tempat yang baik gitu. Nah itu masih ingat itu. Mas Rois mungkin lupa. Jadi itu Mas Ian. Jadi hidup itu mengalir seperti air, tapi pastikan kita itu mengalir kepada hal yang baik gitu. Dalam artian kita sendiri yang membuat aliran itu gitu loh. Gitu. Walaupun kita mengalir aja, tapi pastikan kita mengalirnya itu mau kemana gitu loh. Seperti saya merintis Kampung Kaos itu kan juga. Jadi sebenarnya nggak banyak yang saya lakukan. Ya saya punya pemikiran seperti ini. Insya Allah suatu saat akan sampai. Sudah seperti itu aja. Dan nyatanya sekarang terwujud gitu loh. Jadi itu mungkin bagian filosofi apa ini ya, sugesti yang dibangun oleh Mas Rois itu gitu. Berusaha juga berdoa. Itu kan dua sayap. Nggak bisa salah satunya gitu. Jadi dua sayap itu harus dipakai. Ya berusaha, ya berdoa kan gitu. Ibarat kita berusaha sebaik mungkin, sejauh kemungkinan yang bisa kita lakukan. Tapi kan manusia kan tetap ada takdirnya. Hasil tetap kita tidak bisa menentukan. Hasil itu tetap dari yang maha kuasa. Kemampuan juga terbatas. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah sebatas usaha kita, hanya sebatas sejauh titik takdir kita. Tidak bisa usaha kita itu di luar takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa. Maka kemudian dari situ kita perlu tawakal, berpasrah bahwa hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin intinya. Nah, berkait dengan inti itu, dengan tawakal itu kan kita itu juga tidak lepas. Kemarin kan Pak Soti dari Kampung Kaos itu kampung pengausan ya toh. Nah, pengausan itu kan bisa diambil dari dua makna gitu kan. Dari kata ngaji dibahasakan Jawa kan menjadi ngaos kan gitu. Jadi kampung pengausan berarti karena warga dusun Tunjungan itu juga suka mengaji. Akhirnya pengausan itu. Karena juga kegiatannya bikin kaos. Dari kata kaos itu juga menjadi pengausan. Berarti pembuatan kaos yang gitu. Dua makna itu. Dan punya makna yang dalam. Punya makna yang tidak ada nama ya. Jadi sugesti itu semacam kayak iklan itu loh. Oh iya. Mau nonton TV setiap menit itu ada iklan ya toh. Nah itu kan kita itu sebenarnya dikuasai oleh iklan-iklan itu. Memang kita tidak sadar. Memang cara kerja iklan seperti itu. Dan iklan itu kan menggiring orang itu punya masalah yang besar, terus solusinya ini gitu. Kayak jerawat itu loh, jerawat. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pengalaman ya Mas. Sampean itu ketika berjerawat apakah masalahnya sebesar seperti yang di iklan itu? Pokoknya dunia mau runtuh ketika atau ketombe itu. Wah, kayaknya digambarkan di iklan itu seperti masalah yang begitu besar. Nah, hanya untuk mengenalkan solusinya ini loh, produk ini. Nah, itu tidak sadar. Itu dikuasai oleh itu. Batin kita itu dikuasai oleh iklan-iklan itu. Maka kemudian ketika kita mau memakai produk sabun atau sampo atau apa saja, itu keputusan itu sebetulnya sudah ada dalam penguasaan sugesti dari iklan itu.
Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya mengamati itu, maka kemudian saya mencoba membuat sesuatu yang secara tidak sadar itu masuk ke dalam bilik batin setiap warga itu dengan cara seperti itu. Ya, seru sekali obrolan kita malam hari ini ya, tapi mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan, Mas Yandi. Ini karena nek nganu kepanjangan mungkin Bisa sampai pagi. enggak, maksudnya jebol juga otaknya. Mas Yandi yang pertama ini. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di edisi Kopsan berikutnya. Semoga bermanfaat. Makasih Mas Rois. Ya. Ya, kita Sama-sama. tunggu obrolan berikutnya. Mas Yandi, Mungkin tutup aja. tutup aja, oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.